Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Senang berjumpa dengan kalian semua di channel pendidikan. Baiklah, kita akan tetap membahas tentang CPNS 2021. Di sini saya akan membahas tentang soal TKP. Mengapa kita harus berjuang dalam soal TKP? Karena apabila nilai SKD-mu sama, maka akan diadu soal TKP-nya yang paling besar untuk lolos dalam pemeringkatan SKD. Jadi kalian jangan anggap remeh soal TKP ini, tes kepribadian ini. Siap? Bagi yang belum lulus passing grade di soal TKP, silahkan tonton video materi TKP ini. Materi TKP berdasarkan Permenpan nomor 23 tahun 2019 terdapat kisi-kisi soal TKP yang berupa A. Pelayanan publik, tujuannya untuk menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. 2. Untuk menguji jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan serta bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. 3. Tentang sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. 4. Teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja. 5. Tentang profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kunci memahami persoalan dalam soal TKP. Soal tipe pelayanan publik. Nah, ini saya kasih kuncinya. Karena kemarin setelah saya memahami kunci ini, alhamdulillah nilai TKP saya 151. Passing grade-nya kan 128. Jadi alhamdulillah memenuhi passing grade, melampaui passing grade. Pelayanan publik biasanya soalnya itu dijabarkan dalam bentuk komplain atau keluhan pelanggan pada waktu saya mengerjakan soal TKP tersebut. Jadi kalau ada komplain atau keluhan pelanggan, tidak usah repot-repot. Oh, itu soal termasuk soal pelayanan publik berarti. Jadi jawabannya cari solusi yang paling memuaskan pelanggan, namun sesuai aturan koridor perusahaan, efisiensi dan ramah serta menjaga citra perusahaan. Jadi kalau mencari solusi tapi kong kali kong, jangan dipilih jawaban itu. Oke. Sekarang masuk ke tentang soal jejaring kerja. Biasanya di sana disajikan studi kasus di soal tersebut. Studi kasus hubungan antar teman, hubungan kerja antar kelompok atau teamwork, hubungan kerja dalam satu kelompok, hubungan pimpinan dan bawahan atau sebaliknya. Jadi solusinya, jawabannya cari
solusi yang paling bisa bekerja sama. Bekerja sama dalam artian bekerja sama yang baik, bukan bekerja sama yang kurang baik. Nah, untuk tipe soal sosial budaya biasanya disajikan soal cerita soal tentang kebiasaan cara kerja yang kurang baik, kebiasaan kedisiplinan waktu yang kurang baik. Jadi kalau tentang kebiasaan berarti tipe soal itu masuk ke tipe sosial budaya. Jadi berpikirnya, mencari jawabannya harus mencari solusi merubah kebiasaan tersebut sesuai aturan yang ada menjadi ke arah yang lebih baik. Gitu. Jika disajikan soal tentang berbagai suku, maka bagaimana cara kita bisa beradaptasi dan mengerjakan tugas dengan baik. Sekarang memasuki tipe soal TIK. Di tipe soal TIK ini akan diberi soal tentang permasalahan perubahan sistem TIK di kantor. Biasanya ceritanya seputar itu, tentang ketidaktahuan Anda dalam sebuah sistem TIK, tentang kelemahan sistem TIK. Jadi tentang teknologi informasi itu masuk ke tipe soal TIK. Solusinya mencari jawabannya, cari cara yang paling menguasai TIK dengan cara bekerja sama dengan teman yang tahu atau kepada tim ahli. 2. Bertanya kepada teman yang paling bisa memanfaatkan TIK. Artinya di sini betul TIK, tapi kadang harus jawabannya diminta yang paling bisa bekerja sama. Jika Anda tidak tahu tentang sistem TIK tersebut. Atau juga kadang dikasih kasus kelemahan TIK. Jadi cari jawaban yang bisa memperbaiki kelemahan TIK dan meningkatkan kinerja dengan TIK. Nah, sekarang tipe soal yang terakhir. Tipe soal yang terakhir ini biasanya tentang tipe profesionalisme. Dalam studi kasus soalnya biasanya ceritanya tentang rayuan pelanggan kepada Anda untuk melakukan kong kali kong, atau rayuan atasan kepada Anda untuk melakukan kong kali kong. Jadi solusi yang paling tepat adalah tetap sesuai aturan. Jangan sampai mentolerir rayuan yang berbuat merugikan atau berbuat curang. Di sanalah profesionalisme. Atau juga disajikan tentang kehandalan Anda sebagai atasan atau bawahan. Jadi solusinya, kalau tentang profesionalisme itu, cari jawaban yang paling disiplin, yang paling tanggung jawab, yang paling jujur, bekerja keras, semangat, pantang menyerah.
sesuai tugas dan wewenang Anda dalam cerita itu. Baiklah, kita akan menguji kalian. Soal ini masuk ke tipe soal yang mana? Jika kalian sudah paham masuk tipe soal yang mana, maka kalian akan gampang menjawab soal TKP ini. Pak Gijo adalah nasabah terbesar di perusahaan tempat Anda bekerja. Suatu ketika, Pak Gijo mendapat nomor antrian paling akhir dalam mengurus keuangannya dengan nasabah yang lain. Sikap Anda bagaimana? Ayo, ini masuk ke tipe soal yang mana? Apakah tipe soal TIK? Apakah pelayanan publik? Apakah profesional? Apakah jejaring kerja atau sosial budaya? Ini merupakan pelayanan publik. Kenapa? Karena ini dalam antrian kan, berarti sedang dilayani, publik yang dilayani, jadi masuk pelayanan publik. Jawabannya apa menurut kalian? Jawabannya itu harus Pak Gijo kan nasabah terbesar, tidak boleh mengecewakan Pak Gijo, tidak boleh mengecewakan nasabah yang lain, dan tetap harus menjaga nama perusahaan. Jadi mana jawaban yang paling betul? Yaitu jawaban D, berkode kepada satpam untuk menawarkan. Pak Gijo mau mengurus lewat jalur prioritas atau jalur umum. Ditawarkan lagi kepada Pak Gijo. Tidak langsung Pak Gijo harus lewat jalur umum, tidak. Siapa tahu Pak Gijo masih mau mengurusnya lewat jalur umum. Begitu. Anda mendapatkan sebuah mobil inventaris kantor. Menurut Anda, mobil tersebut digunakan untuk apa? Ayo, ini masuk soal apa? Nah, ini masuk soal profesional. Nah, jadi cari yang paling disiplin, paling jujur, paling tanggung jawab, sesuai tadi yang diterangkan tadi. Jadi yang paling betul jawabannya yaitu D, digunakan untuk berangkat kerja dan penunjang kerja. Artinya rapat di luar kota, berangkat kerja, mencari relasi, gitu. Jadi jawaban yang paling betul yang B. Soal berikutnya. Hampir semua teman di perusahaan Anda selalu pulang lebih awal, sedangkan Anda adalah pegawai baru di sana. Sikap Anda bagaimana? Nah, ini masuk jejaring kerja, apa masuk sosial budaya? Ini sudah menjadi kebudayaan. Jadi Anda itu harus bisa merubah kebudayaan ini. Tapi tidak boleh juga mengikuti kebudayaan ini. Jadi masuk apa? Soal sosial budaya. Jawabannya yang paling betul yaitu D, melaporkan kepada atasan. Yang B,
Kenapa tidak boleh? Karena ada kata mengikuti kebiasaan. Sekalipun mau merubahnya, tidak boleh mengikuti kebiasaan yang jelek. Gitu. Sekarang tentang soal TIK. Masa COVID-19 membuat kebijakan kantor berubah menjadikan Anda bekerja dari rumah, sehingga menggunakan aplikasi dan sistem baru. Sikap Anda berarti kalau TIK sistem baru, kalau sistem baru apakah sudah paham? Belum tentu paham. Jadi sikap Anda dalam penguasaan TIK itu harus bertanya dulu cara kerjanya dan menggunakan sistem tersebut. Kenapa tidak jawab D? Karena kalau kita bertanya tentang kelebihan dan kekurangan, apakah kita tahu sebenarnya cara kerjanya bagaimana? Jadi tanya dulu cara kerjanya dan sistemnya. Setelah kita bisa mengoperasikan, baru di sanalah kita akan mengetahui sendiri tentang kelebihan dan kekurangan sistem tersebut. Jika ada kekurangan, maka kita harus memperbaiki sistem tersebut. Nah, soal berikutnya. Suatu ketika Anda naik jabatan dan diletakkan pada posisi jabatan yang Anda belum ketahui cara kerjanya. Sikap Anda belum mengetahui cara kerjanya, tapi Anda diletakkan di posisi itu. Jadi ini masuk sosial budaya, apa jejaring kerja, apa profesionalisme. Nah, ini sebenarnya adalah tipe soal profesionalisme, merupakan tantangan dan juga merupakan soal jejaring kerja. Kenapa? Tantangan sekaligus jejaring kerja, bertanya kepada orang yang berpengalaman. Jadi ini masuk soal jejaring kerja dan profesionalisme. Jadi jawabannya E. Nah, semoga pembahasan tentang materi TKP ini dapat kalian pahami sehingga dapat memperbesar nilai TKP SKD Anda. Sekian, terima kasih.